Kata Nabi SAW, ini yang baru terkait dengan sihir. Ya. Ini yang terkait dengan makna sihir secara istilah. Yang sebelumnya adalah secara bahasa. Kata Nabi SAW, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Wa man sahara faqad asyrak. Wa man sahara faqad asyrak. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Nabi SAW, siapa yang mengikat buhul-buhul, ya, orang bikin sihir, diikat sini, ada ini diikat lagi, diikat. Mereka bikin simpul-simpul, mereka bikin cara sihir, ilmu tersendiri, ilmu setan ya. Tsumma nafatha fiha, kemudian meniup pada buhul-buhul tersebut. Ini cara praktek sihir ya, seperti kata Allah, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan makhluknya ketika telah malam gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan para wanita yang meniup di buhul-buhul. Nafas itu meniup dengan mantra-mantra, kemudian tiup disertai dengan sedikit air liur. Nah, itu namanya nafas. Itu cara kita di antara cara bentuk ruqyah adalah dengan kita baca Quran kemudian kita meniupkan dengan nafas. Nafas ya. Di antaranya juga dengan orang berbuat sihir juga begitu caranya. Buat buhul kemudian ditiup. Gitu seperti itu dengan semburan udara tapi dengan sedikit air liur. Dengan mantra-mantra tertentu. Faqad sahar, siapa yang melakukan demikian maka dia telah melakukan sihir. Maka dia telah praktek sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Siapa yang menyihir telah syirik. Maka telah syirik. Syirik akbar. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, jimat maksudnya, jimat, maka ukila ilahi, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Diserahkan pada sesuatu tersebut. Tapi inilah salah satu sihir yang benar-benar sihir. Rasulullah namakan sihir itu caranya adalah dengan membuat buhul, membuat ikatan, simpul-simpul tertentu, kemudian ditiup, baik lelaki maupun perempuan yang meniup maka dia telah terjerumus dalam sihir. Barang siapa melakukan sihir maka telah melakukan syirik karena ada kerjasama dengan syaitan ya. Karena kerjasama dengan syaitan. Ya. Dan biasanya para penyihir melakukan hal kekufuran biasanya. Seperti saya sampaikan, supaya sihirnya mantap ya. Ada di antara mereka yang disebutkan berwudu dengan air kencing, dia wudu dengan air kencing, atau dia sholat sambil dalam kondisi junub, atau dia berjalan pakai sendal tapi di sendalnya ada Al-Quran dia injak ya. Pernah kejadian di suatu tempat dia menyihir, ternyata dia duduk di kursi, di kursinya dia dudukin Al-Quran. Banyak hal yang mereka lakukan ya. Ada yang harus membunuh saudaranya, menumbalkan saudaranya. Ya, hal-hal kesyirikan, kekufuran, menulis Al-Quran dengan darah bangkai misalnya. Ini semua mereka lakukan agar bisa menguasai ilmu sihir ya. Kemudian di antaranya dengan membuat buhul-buhul kemudian niup-niup. Tapi seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita sampaikan pada pertemuan lalu bahwasanya para penyihir tidak bisa melakukan lebih daripada yang dia mampu ya. Dia berharap bisa hebat tapi kemampuan setan terbatas, dia juga terbatas.
Dia mau sakti dengan kekufuran bermacam-macam, setan yang menjadi pegangan dia juga terbatas kemampuannya. Ya, bisa saja dia kalah dalam berkelahi dengan penyihir yang lain, atau dia kalah dengan orang soleh yang melakukan ruqyah syar'iyah. Ya, artinya banyak di antara mereka akhirnya tidak mencapai tujuannya karena setan yang dia jadikan andalannya terbatas, kemampuannya terbatas.